Let's talk on FAB Cast. Untukmu ibu. Bu, 9 bulan aku di perutmu, hingga mengganggu tidurmu. Pagi ke malam kau terus gelisah, menanti akan hadirku di hidupmu. Bu, bertaruh nyawa agar aku bisa hidup di dunia ini. Kau menahan rasa sakit yang tiada tara, hingga air matamu mengalir. Air mata itu adalah kebahagiaanmu. Ketika kau mendengarkanku, mendengar tangisan pertamaku di dunia ini. Kau ikhlas, air susumu untukku. Kau rela terbangun di tengah malam, hingga aku besar dengan kasih sayangmu. Halo, sudah lama sekali ya kita nggak ketemu di podcast. Kita udah libur berapa karena memang ada sesuatu dan lain hal. Di momen podcast kita hari ini tentunya ada sebuah cerita yang menarik ya. Ini tidak hanya sekedar obrolan biasa, tapi tentunya ada inspirasi saya sampai kepleset. Inspirasi yang mungkin bisa diambil manfaatnya oleh pendengar. Tentunya tidak jauh-jauh dari kehidupan sekitar kita. Dan pada hari ini ada bintang tamu yang spesial akan berbagi cerita. Kita akan lebih banyak ngobrol, cerita tentang kehidupan yang bahagia, yang menangis, yang sedih, yang penuh kedukaan. Ini dia. Bintang tamu kita adalah Bu Dr. Dewi Indriasi SEMM AK. Kita beri tepuk tangan. Aduh, ya Allah, akhirnya Bu ya, Bu Dewi. Ya, Mas Atur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau melihat Bu Dewi, melihat Bu Dewi itu bawahnya itu senang gitu ya, kayaknya senyumnya tuh nyaman gitu ya, enak gitu ya. Panggilannya Bu Dewi ya? Iya, betul, Bu Dewi. Bahagia Bu hari ini? Alhamdulillah, selalu bahagia, selalu mudah-mudahan selalu sehat, sukses, bahagia. Itu terus yang sering saya ucapkan, bahkan saya juga selalu mengucapkan itu ke teman-teman saya. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Itu. Bahagia dalam hal? Semuanya ingin selalu berbahagia. Kalau pagi menyapa gitu semuanya. Ya. Bangun tidur. Aspirasi positifnya saya tersenyum, saya harus happy, harus sehat. Walaupun dalam keadaan sakit hati. Tapi tetap bahagia ya. Bu Dr. Dewi Indriasi, panggilannya Bu Dewi. Ada yang memanggil Bu Indri? Ada juga. Siapa yang manggil Bu Indri? Dulu kalau teman-teman kuliah karena Dewinya banyak satu kelas, panggil saya Indri. Iya, bagi banyak ya. Kok nama Dewi ini, Dewi Kurniasi, Dewi siapa? Satu kelas bisa 3 orang. Bisa 3 orang ya. Iya. Tapi Bu sudah lebih nyaman biasa dipanggil Dewi. Bu Dewi. Iya. Bu Dewi ini adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bu ya. Sejak kapan Ibu? Saya masuk jadi dosen sejak tahun 2008 ya, berarti 2008 dia. Pas saya pulang ke Tegal. Jadi saya 12 tahun dari Jakarta, Pak Catur. Oh, di ibu kota. Betul. Jadi merantau atau seperti apa? Merantau, berkeluarga, punya rumah, punya kehidupan di ibu kota. Wah, jadi orang ibu kota. Betul. Bagaimana rasanya Bu? Ibu kota. Luar biasa. Jadi cerita pengalaman hidup saja. Jadi betul. Semua yang saya jalani itu jauh di luar dari rencana. Ya, jauh di luar dari rencana saya. Kalau boleh dibilang, saya termasuk orang yang sudah ibarat kalau kita lagi masak goreng tempe, saya termasuk yang sudah dibolak-balik kehidupan saya. Dibolak-baliknya sampai gosong. Betul. Jadi insya Allah kalau sekarang itu sudah matang ya. Saya mensyukuri semuanya, betul. Ya, pengalaman mencicip yang paling pahit itu yang sudah. paling pahit sudah. Tapi Ibu lahir di Tegal, kemudian dulu sekolah SMK, Semea zaman dulu Mas Catur. Semea sekolah menengah. Semea menengah kejuruan ya. Kejuruan. SMK, kalau SMEA-nya sendiri singkatannya Bu? Sekolah menengah ekonomi. Semea apa? Oh, ini apa Semea itu? Sekolah menengah ekonomi atas. Betul. Memang jurusan akuntansi di Tegal. Betul. Kemudian kebetulan nenek saya tinggal di Jakarta dan seluruh anak
ibu saya semuanya merantau ke Jakarta sambil kuliah. Tapi dari suku aslinya mungkin dari Tegal ya? Dari Atau Tegal, lahir dari betul, Tegal. betul. Jadi Pendidikan terakhir di? terakhir kemarin alhamdulillah 2017 lolos doktoral ilmu akuntansi dari Universitas Pajajaran Bandung. Ibu-ibu lulus S3. Alhamdulillah. Ini inspirasi sekali ya. Betul. 2017 selesai? Selesai, masuk 2012. 2017 selesai di Unpad Bandung. Betul, alhamdulillah. Bisa ngomong bahasa Sunda, Ibu? Bisa, sangat bisa. Tiasa nyari Sunda. Saya hanya bisa 2, punten dan hatur nuhun. Punten hatur nuhun pisan ya. Jadi S3 itu beasiswa? Beasiswa, Oh, Kemendikbud ya. Luar biasa. Menristek Dikti. Alhamdulillah. Pada saat itu lulus S2 juga dapat beasiswa juga dari kampus yang sama dulu. Apa yang Ibu rasakan ketika bisa dapat beasiswa? Ini impian semua orang soalnya. Betul. Jadi semuanya dijalanin air mengalir aja. Sebenarnya tidak ada hal yang khusus ya. Tidak ada, betul. Apa mungkin rezekinya Ibu? Betul. Jadi kuliah S3 itu adalah sebuah amanat. Kuliah S3 adalah sebuah amanat yang harus saya selesaikan, karena terakhir saya di Jakarta, saya juga tidak pernah bermimpi saya akan balik ke Tegal, karena saya sudah punya usaha, saya sudah punya rumah di Jakarta. Kemudian kehendak ilahi 2008 suami saya sakit, kemudian sakit jantung dan akhirnya meninggal. Dipanggil gitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Pada saat itu memang pesan yang terakhir adalah saya harus menyelesaikan studi sampai S3. Ada alasan. Ada alasan karena harus. Pada saat pertama kali kami menikah, memang yang ditanya adalah pengennya apa gitu. Ketika mau usaha atau mau sekolah, saya memilih untuk sekolah. Kalau pilihannya sekolah, berarti selesaikan sekolah sampai sekolahnya itu nggak ada lagi. Sampai sekolahnya tidak ada lagi. Jadi gitu. Pada saat masih hidup itu sampai memotivasi. Iya, seperti itu ya? Betul. Jadi saya ditanya karena memang dulu itu jaraknya agak jauh, Mas Catur ya. Gitu. Jadi suami saya sudah lebih mapan dulu dibanding saya. Kemudian ketika ditanya pengennya usaha atau sekolah. Saya memilih sekolah. Saya memilih sekolah, kemudian sekolah sampai nanti akhirnya tidak ada lagi sekolahnya. Sekolah lagi. Bahkan dalam perjalanan selama 7 tahun bersama itu setiap waktu isinya ya cuman sekolah saja. Karena saja. Ibu juga suka dengan sekolah atau belajar. Betul. Gitu karena suka gitu ya. Cuman dulu kan impian di daerah itu kan pengennya kerja, kalau sudah kuliah nanti bisa kerja di gedung-gedung bertingkat, kalau laki-laki berdasi, kalau perempuan pakai blazer gitu. Itu impian, cita-cita ya dulu ya. Tapi memang semua itu adalah sebuah impian dan skenario Tuhan lah yang terbaik. Betul. Gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah 2008 kami pulang ke Tegal. Putra saya Krisna umur belum genap dari 2 tahun. 2 tahun. Jadi yang tadinya sudah mempunyai cita-cita banyak di sana, akhirnya semuanya harus mulai lagi dari nol. Ketika suami nggak ada dipanggil. Jadi 2008 belum genap 2 tahun dan saya harus berjuang. Single sendiri. Betul. Ya. Saya harus banyak bersyukur karena pada saat itu sampai sekarang pun sebenarnya ada yang ditinggalkan ya. Jadi ada usaha yang ditinggalkan gitu untuk menghidupi kami. Ibu lanjutkan. Yang harus dilanjutkan, betul. Tapi bagaimana Ibu yang Ibu rasakan ketika harus berjuang sendiri atau sebelum sejauh ke sana harus ditinggal oleh sang suami atau ayah dari anak-anak? Ya, ketika baru terjadi karena itu di luar kemampuan saya, yang terpikirkan adalah saya nggak akan bisa hidup lagi sebenarnya ya, karena anak saya masih bayi. Kemudian saya tidak bekerja apapun, saya hanya kuliah saja. Saya hanya di rumah membantu pekerjaan semuanya lewat rumah. Jadi lulus S2 pun di Jakarta saya hanya dikasih pilihan hanya boleh kerja sebagai pengajar, lain-lain tidak boleh gitu.
Kalau mau kerjanya ngajar boleh, tapi kalau mau kerja kantoran tidak boleh. Alhamdulillah beberapa kali ikut tes ya, tes CPNS, BUMN dan lain sebagainya, lulus S2 tidak pernah diterima. Tidak pernah diterima. Jadi alhamdulillahnya rezekinya tidak ke sana. Tidak ke sana, gitu. betul, karena memang mungkin tidak ada ridho ya Mas ya, karena sudah dipesenin kalau boleh kerja hanya ngajar saja, yang lain-lain tidak boleh. Jadi kalaupun saya agak-agak pengen mencoba untuk daftar, kita selalu ikut tes berkali-kali. Ending terakhirnya selalu tidak diterima. Tapi apa yang Ibu yang membuat Ibu kuat sampai di waktu-waktu pada saat ya suami dipanggil, harus mengurus anak sendiri gitu, yang membuat Ibu kuat? Keluarga, Mas Catur. Keluarga besar. Keluarga besar. Jadi alhamdulillah orang tua saya pada saat itu masih komplit. Jadi support luar biasa itu diambil peran oleh orang tua. Jadi saya kembali ke orang tua, memulai lagi dari nol, dari mulai makan dan lain-lain semuanya ikut orang tua. Usaha dari awal. Usaha dari awal, karena walaupun tadi saya katakan ada peninggalan satu hal yang dari almarhum, tapi pas awal-awal kejadian itu drop juga, sempat collapse juga, karena tidak ada yang mengurusi dan saya kan tentunya tidak tahu. Ibu secara manusiawi bahwa stres ya, betul, shock berkepanjangan mungkin di beberapa pada saat itu betul. Untuk kembali bangun butuh berapa bulan Ibu? Kalau bangunnya karena mungkin saya melihatnya anak saya ya Mas Catur ya. Jadi setelah 2 bulan dari kejadian, alhamdulillah pada saat itu saya langsung diterima ngajar di Tegal. Ya. Di salah satu perguruan tinggi. Di salah satu perguruan tinggi dengan nominal yang relatif cukup. Tapi sesuai dengan cita-cita Ibu ya? Iya. Mengajar karena di Jakarta juga sudah mengajar. Iya. Sudah jadi kembali ke Tegal ternyata mengajar kembali. Mengajar kembali, betul. Mengajar, kemudian alhamdulillah bertemu teman-teman, saya melakukan dengan sepenuh hati ya, walaupun saya baru tidak dibayar, hanya pada jam mengajar saja, tapi saya bekerja dengan sepenuh hati ya. Pada saat itu dari tidak ada mahasiswa pada saat itu sampai akhirnya 12 kelas, akhirnya kemudian saya terbentuk di situ ya. Terbentuk banget. Betul. Bisa dibayangkan ketika Ibu ditinggal oleh orang yang terkasih ya, oleh suami ya. Betul. 2008 ya. Betul. Ibu kuat karena keluarga. Betul. Dan bisa bangkit lagi itu sesuatu yang sulit loh, Bu. Iya, gitu. Ya. Jadi mengurus anak sendiri. Betul. Jadi karena tadi saya cuman ingat pesan almarhum ya. Jadi sekolah sampai sekolah itu tidak ada lagi gitu. Karena memang itu pilihan saya. Kemudian di awal-awal anak saya kelas 1 berarti 4-5 tahun ditinggal itu, saya sebenarnya sudah izin untuk bisa berkuliah lagi. Tetapi belum mendapatkan restu sama anak saya. Bahkan menyampaikan kenapa harus kuliah lagi. Kalau ndak kuliah lagi nanti mama tidak bisa jadi dosen. Bahkan dijawab sama anak saya, nggak usah jadi dosen Mi, karena saya juga tidak malu kalau mami nggak jadi dosen gitu. Ya jadi apa gitu dia tanya. Kalau mamanya nggak kuliah lagi, nanti mamanya hanya jadi TU, ya hanya jadi TU. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, karena aku juga nggak malu kok kalau mamanya cuma jadi TU gitu. Pokoknya anak saya itu tidak mengizinkan saya untuk kuliah. Sampai akhirnya kelas 3 SD ya. Jadi pada saat itu pendekatannya saya lakukan ke gurunya. Kemudian Bu Guru memberikan masukan supaya Mas biarkan mamahnya untuk kuliah kelas 3 SD. Kenapa saya mulai kelas 3 SD? Harapan saya doktor 3,5 tahun atau 4 tahun supaya kelas 6 SD saya sudah bisa kembali ke Tegal untuk mendampingi pada saat ujian kelas 6 SD. Pada saat itu cita-citanya cuma begitu aja. Saya hitung waktunya supaya pas kelas 6 saya harus sudah lulus, selesai. Kemudian minimal saya bisa mendampingi. Jadi kelas 2 baru kuliah. Betul. Kuliah lagi tapi dengan target kelas 6 selesai begitu. Ya. Tapi Ibu sampai membuat timeline seperti itu ya. Supaya pas kelas 6 SD saya bisa minimal dampingi. Ya, saya banyak bersyukurnya. Saya diberikan banyak kemudahan.
termasuk pada saat kuliah saya juga merasa banyak diberikan kemudahan oleh dosen dan promotor. Kemudian saya juga diberikan kemudahan, alhamdulillah anak saya kategori golongan yang sangat-sangat nurut sekali. Nurut dengan ibu Dan ya. ya alhamdulillah secara akademik juga di atas rata-rata, alhamdulillah. Diberikan anugerah yang luar biasa. Luar ya. biasa, betul. Dengan betul. tentunya keterbatasan ya. Betul. Salah satu keluarga yang sudah tiada ada. Betul, betul. Iya. Dan ibu saat ini adalah bekerja di UPS Tegal ya, di Fakultas betul. Ekonomi. Fakultas Tahun berapa? Ekonomi, alhamdulillah masuk Fakultas Ekonomi tahun 2009. 2009 masuk ya. Iya, 2009. Alhamdulillah. Kemudian sekarang sebagai wakil dekan bidang 2. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu nih. Betul. Ada yang sering nyariin Bu wakil dekan Dekan atau bidang WD2 dua. itu yang mana ya? Nah, Betul. ini adalah Bu Dewi. Betul. Kalau ada yang bingung. Ini Bu Dewi ya. Nah, Bu Dewi mungkin singkat nih juga ingin Betul. tahu ya. Betul. Tugasnya apa? Ya, kalau Tugas. bidang 2 itu kebetulan mengurusi SDM dan sarana dan prasarana. Di kampus manapun Pak Mas Catur, bidang 2 itu jarang dikenal orang. Cara dikenal. Padahal kerjaannya lumayan banyak. Karena SDM, kalau kita berbicara tentang SDM di kampus, semuanya itu sumber daya manusia. Ya, kita ngurusin pegawai, karyawan, dosen, ya, mahasiswa, semuanya berhubungan dengan sumber daya manusia. Dan sarana prasarana juga. Sarpras juga. Iya. Tapi memang di mana-mana juga bidang 2 jarang dikenal. betul. Tapi yang penting kerjanya. Iya. Yang penting kerjanya ya. Tidak masalah, ya betul. Sebagai dosen ya, sebagai struktural, Betul. sebagai ibu rumah tangga, Ya, sebagai single factor, betul. pengusaha. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana ngatur waktunya ya, Bu? Alhamdulillah. Jadi saya sedikit cerita di sini. Iya. Kehidupan saya di Jakarta memang sudah berusaha, sudah menjadi pengusaha. Almarhum suami saya memang punya usaha. Kemudian dengan skenario di luar kemampuan saya, akhirnya saya meninggalkan semuanya yang pernah terjadi di Jakarta. Karena pesannya adalah, pekerjaannya adalah mengajar, saya menjadi dosen. Tetapi di bawah alam sadar saya selalu bercita-cita bahwa saya nanti bisa punya usaha lagi gitu, seperti di Jakarta. Sebelum lulus S3 tahun 2016 saya bikin PT Mas Catur. Kemudian alhamdulillah sudah 5 tahun berjalan, sekarang sudah berjalan aktif. Alhamdulillah. Sudah berjalan. Tentunya sudah. Usaha itu ada turun naik, ya. betul. Naik. Dan itu kan menguras pikiran. Betul. Jadi apa yang Ibu lakukan ketika misal ya pada saat fase usaha turun, pekerjaan sebagai dosen juga menguras energi gitu. Anak. Iya, saya bersyukur. Saya selalu saya punya slogan hidup sebenarnya, Mas Catur. Yes, saya selalu berpedoman bahwa kesempurnaan ini hanya milik Allah. Jadi kalau saya itu banyak kurangnya, kalau saya tidak sempurna, kalau saya mengerjakan sesuatu tidak maksimal, itu saya sangat menyadarin itu, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi dengan mungkin tagline hidup yang sangat simple, saya tidak ngoyo gitu loh, Mas Catur. Jadi saya tidak apapun saya tidak mempunyai target. Tidak saya harus begini di usia begini, saya harus begini seperti ini, karena saya sudah ngalamin semua cita-cita. Akhirnya saya harus memulai lagi dari nol, bahwa skenario yang saya jalani adalah sekarang lebih kepada air mengalir. Oke, yang ada di depan mata saya jalanin, yang ada. Cuman satu hal yang saya lakukan adalah ketika saya melakukan sesuatu saya serius. Serius. Itu saya penting serius ya. Jadi walaupun berbagai cabang, jadi ketika saya di kampus saya serius mengerjakan tugas kampus. Ketika keluar dari kampus saya pun serius mengerjakan tugas yang lain, begitu ya. Ketika bersama anak sampai di rumah saya pun serius dengan anak saya gitu. Jadi pada bagian-bagian ini saya terbagi-bagi, tetapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya. Dan itu ada sebuah kebahagiaan ya Bu ya. Ketika selesai semua, tapi terkadang-kadang tentunya tidak bisa dipegang sekaligus gitu ya. Kadang-kadang harus
fokus dua hal, Betul, anak gitu betul, ya. betul. Dan ibu urus sendiri bisnisnya? Alhamdulillah ya, tadi bersyukur kalau sekarang di kantor sudah ada 4 orang. Kemudian saya juga Jadi yang membantu ya. iya betul. Kemudian ada workshop keluarga di Cirebon. Jadi seluruh pekerjaan produksi diselesaikan di Cirebon. Ya, itu yang mengurus juga ada keluarga di situ ya? Ada keluarga, betul. Ini adalah luar biasa ya, ibu rumah tangga, mengurus anak ya, bisnis, bekerja sebagai dosen, pengurus Amin. atas struktur tadi. Amin. Butuh mental yang kuat ya Bu ya. Betul. Nah, sebagai seorang ibu, dan kebetulan kita adalah di momen Hari Ibu. Betul. Nah, ibu sebagai seorang ibu, maknanya apa ya Bu? Hari Ibu. Alhamdulillah, kebetulan saya kan masih, orang tua saya tinggal satu sekarang. Saya masih punya ibu. Bagi saya ibu itu seperti keramat ya. Saya bisa bertahan, saya bisa menjadi seperti sekarang, saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya yang tadinya saya pikir saya nggak bisa hidup lagi ya, karena awalnya saya menjadi seseorang yang sangat bergantung pada suami. Iya. Saya cenderung, karena jarak kami yang terlalu jauh, saya cenderung menjadi pribadi yang manja, apa-apa sudah disiapkan. Kemudian Allah berkehendak lain, saya memulai lagi dari nol. Saya bisa melewati semua itu karena doa dari ibu saya. Restu dari ibu. Jadi restu dari ibu. Dan ibu saya selalu di samping ya, kalau saya lihat ya, beberapa kali Iya. Bu Dewi jalan pasti ada ibu. Selalu. Jadi jam kerja di UPS kalau memang sampai jam 3 sore, setiap jam 3 sore saya setiap hari selalu mengajak ibu saya keluar. Ya, hanya untuk sekedar makan sore. Saya pernah lagi melihat postingan pasti sama ibu ya. Iya, bukan masalah makannya yang mahal, tapi kebersamaannya. Kadang-kadang kalau diukur kita, mungkin putarannya itu seperti Tegal Pemalang. Yang dimakan mah biasa saja. Apalah ya gitu, tapi kebersamaan. Betul, tapi kebersamaan. Dan momen ketika ibu masih ada. Iya, betul. Saya percaya banget bahwa doa ibu itu yang bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi saya. Ya, jadi saya berusaha, tapi tanpa doa dari ibu saya, mungkin saya tidak akan menjadi seperti sekarang, Pak Catur. Iya. Dan ini adalah hal-hal yang sangat diharapkan ya sebenarnya bagi mereka yang masih punya orang tua, kedekatan. Betul. Karena ketika orang tua kita sudah tidak ada itu terasa sekali ya Bu. Dan saya takut loh. Ya. Benar. Ibu yang masih ada, bagaimana dengan yang lainnya yang sudah saya tidak begini, ada? Saya sangat takut loh sama ibu saya. Jadi ketika mungkin sedang ada rapat di kampus, kemudian ibu saya sudah memanggil saya, mau membutuhkan saya tinggal loh Pak Catur. Saya sangat takut gitu. Jadi sebandel-bandelnya saya, kalau ibu saya sudah diam, saya sangat takut. Sebenarnya seperti itu. Karena kita tidak tahu ya sebenarnya ibu kita. Betul. Kenapa gitu. Betul. Jadi ibu sangat peduli ya dengan ibu yang karena memang ada banyak kasus yang ibunya diusir ya. Wah, dari media-media itu saya melihatnya kok miris gitu. Iya, betul. Mereka belum merasakan bagaimana ketika ibunya sudah tidak ada. Tadinya selalu pergi berdua sama bapak juga. Kemudian 3 tahun ini bapak sudah tidak ada. Itu pun saya masih kebayang-bayang. Biasanya kalau lihat spion mobil itu ke belakang, biasanya ada dia kan di belakang karena di depan saya dengan ibu saya. Itu saya masih sampai sekarang masih masih kehilangan ternyata. Betul. Dan ibu punya kewajiban menjaga ibu yang masih ada hari ini. Betul. Nah, sekarang kalau ibu Dewi sebagai ibu, dengan anak yang namanya siapa? Krishna. Namanya sedekat Krishna apa ibu dengan Krishna ini? Wah, saya sangat dekat Mas Catur. Tapi Krishna itu mungkin karena dari kecil saya kuliah S3, kemudian sering saya tinggal ke Bandung. Dia termasuk yang mandiri gitu. Dan Krishna tipikal orang yang tidak bisa kita kasih tahu, kamu harus begini, harus belajar, kamu tidak boleh ini, tidak bisa. Dia tidak bisa menerima itu. Informasi yang saya terima, betul. Bu Dewi itu dengan Krishna gitu ya, masalah masakan. Ya, makan ibu harus masak ya. Betul. Iya. Karena ada ketergantungan atau seperti apa? Betul. Jadi Krishna itu minta saya setiap hari masak ya.
masak dan masak. Saya usahakan setiap pagi dan siang pasti masak. Kalau sore itu kan relatif kadang-kadang saya sudah capek, saya belikan sudah jadi gitu ya. Tapi setiap hari itu masak apapun, ya pokoknya enak yang keluar. Menurut anak, Menurut nanti Krishna masakan ibu, enak. masakan Iya, ibu enak, gitu enak. ya. Nanti masak lah ya. Betul. Jadi kalau masak beli kurang nyaman atau gimana? Kalau harus terus-terusan dia nggak mau. Kalau sesekali dia mau. Tapi kalau misalkan seminggu 2-3 kali dia komplain. Gitu. Mungkin kalau ketika ibu dinas keluar kota yang Iya, tidak betul. memungkinkan lah ya. Betul. Tapi kalau di rumah ibu Selalu harus masak. Dan sebelum tidur dia sudah ke kamar dan dia sudah pesen. Besok mau sarapan apa Mi? Mau masak apa? Makan siangnya apa? Selalu setiap hari. Jadi sudah ada request. Jadi ada hal yang membuat orang lain iri nih. Termasuk saya. Saya iri, Bu. Kapan terakhir Betul. saya dimasak enggak ya? Maksudnya Iya. tidak semua orang tua melakukan hal yang Betul. tersebut. Tentunya ibu punya alasan ya kenapa ibu Betul. melakukan itu. Kalau biasanya ada orang tua ya udah beli saja gitu. Betul. Dan saya happy Mas Atur. Karena setiap masak itu enggak pernah sisa dan selalu bagus. Walaupun kadang-kadang anak saya lebih juga ya. Dinilainya berapa nilainya? Cuman 70. Pelit amat ngasih nilai. Iya. 70. Kadang 67 deh gitu. Karena Tapi begini. habis. Iya, karena anak mungkin di situ belajar menghargai. Iya. Udah dimasakin masa nggak dimakan? Iya begitu betul ya. mungkin. Karena kan sangat jarang dilakukan oleh orang tua gitu ya. Dan tentunya ibu melakukan ini karena berpikir senang dan Saya senang, Mas kapan Atur. lagi gitu nanti. Betul. Kita berpikir Kalau masak itu saya memang senang banget masak. Jadi saya kalau misalkan saya pusing, saya masak saya nggak pusing. oke. Ya, masak tuh Hanya ada seni masak. tersendiri ya. Hanya masak ya, hanya masak. Tapi belum pernah ngirim ke saya. Ibu masih punya utang nih ngirim makanan Masih nih. punya ya Mas Satur ya, masih punya. Jadi kapan betul. lagi ya, kita tidak tahu misalnya ya semua pasti akan pergi ya Bu ya. Betul. Jadi betul. saatnya untuk menyenangkan anak tentunya. Betul. Kebetulan Krishna sudah kelas 2 SMA. 1 tahun lagi dia bersama saya, kemudian dia kan harus kuliah. Jauh. Ya, harus kuliah ya, entah itu di luar Dimanapun kota lah. atau dimanapun yang dia iya. inginkan, betul. Oke. Nah, sepenting apa Ibu dekat dengan anak? Dekat itu apakah jarak atau Oke. menurut Ibu? Kalau dengan saya Krishna? kebetulan secara dekatnya itu secara emosional ya. Secara Kalau saya SMP. tidak bisa selalu berdekatan dengan Krishna karena saya seorang yang bekerja. Saya masuk ke rumah itu selalu mau maghrib Mas Satur. Walaupun saya selesai dari UPS jam 3 sore, tetapi saya jam 3 sampai mau maghrib saya punya kewajiban ke ibu saya. Maghrib itu saya sudah di rumah bersama Krishna. Tetapi sebelum saya berangkat kantor, dari mulai sarapan, makan siang, jus, susu dan lain sebagainya yang akan dia konsumsi dari pagi sampai siang semuanya sudah ada dan sudah beres. kedekatan mungkin yang saya lihat adalah kedekatan itu bisa jadi seperti tadi ya, bahwa ibu memantau perkembangan si Krishna, betul, pola makan, betul, cara dia bergaul misalnya, kedekatan seperti itu yang dimaksud ya, betul. bukan kedekatan fisik. Tidak selalu dampingin Krishna terus di sebelah Krishna kan enggak ya. Iya, betul. Cuman kalau udah habis maghrib kita selalu usahakan makan bareng, Iya. ya kan. Kemudian ya cuman makan malam itu aja. Iya, karena kan dari pagi sampai siang atau sore Iya, ibu beraktivitas. beraktivitas di tempat. Tentunya berjuang untuk Krishna ya, secara ekonomi. Betul. Nah, selama ibu mohon maaf tadi ditinggal oleh suami mengurus anak gitu ya, secara single gitu ya, berbisnis, hal yang paling sulit, cobaan apa mungkin yang ibu alami menjadi seorang ibu ya? Menjadi seorang ibu, hal yang paling sulit itu apa ibu? Jadi anak itu kan ada frase-frase perubahan ya Pak Catur. Iya. Krishna dari kecil cenderung tipikal yang sangat nurut dan sangat dekat. Saya ingat sekali pada saat kami kuliah S3 dan harus konferen ke luar negeri, saya harus membawa Krishna ya ke Malaysia. Pada saat itu Krishna kecil karena tidak mau ditinggal. Pokoknya saya harus ikut. Kemudian seiring berjalannya waktu, Krishna mulai besar, SMP, dia mulai, ini apa sih, kenapa kok saya di rumah terus? Oke, Ibu Dewi, kita akan ada tanya jawab cepat.
Ya, nanti dijawab dengan cepat. Ini saya agak-agak. Ini biasanya hal-hal yang tidak terduga. Oke, pertanyaannya, sebagai seorang ibu, nah saat ini sedang bekerja ya. Betul. Jika sudah pensiun, saya akan Jadi pengusaha. melanjutkan usahanya. Betul. Ya. Jadi karena pengusaha atau usaha itu tidak ada batas umur ya. Betul. Dan saya selalu melihat saya ingin bermanfaat untuk orang banyak, Mas Atul. Membuka lowongan pekerjaan. Betul. Kenapa tadi. saya terus selalu ingin berusaha. Ya, semoga usahanya semakin Amin. membesar. Amin. 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 Akhirnya amin. banyak lowongan Amin. pekerjaan yang semakin Betul, terbuka lebar betul. ya. Amin. Amin. Selanjutnya, dosen atau bisnis? Dosen. Bisnis tidak penting? Penting juga. Kalau misalnya Untuk ibu harus berkembang. memilih misalnya Eh, di suatu momen saya tinggalkan bisnis, nggak apa-apa. Dosen yang utama. Tetap saya Dosen oke, yang yang penting utama. saya dosen, bisnis Betul. saya tinggal, nggak apa-apa. Bukan ditinggal. Kalau misalnya diminta memilih, dosen tetap. dosen. Oke, Dosen. kita simpan ya. Oke, jadi dosen tetap prioritas prioritas yang utama, karena betul. menyampaikan ilmu ya kepada Betul. orang lain. Selanjutnya, jika anak saya sudah berkeluarga nih ya, yang tentunya anak akan berkeluarga nantinya, saya akan Ikhlas ikhlas bahwa saya akan ditinggalkan. ditinggalkan sendiri di Iya, rumah. sendiri di rumah. Betul. Mungkin nanti saya akan, karena saya punya usaha, mimpi saya di tempat rumah saya juga nanti akan banyak orang yang bekerja. Saya Iya. memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang mereka tidak bekerja, apa ngelem apa saja gitu kan, atau membuat apalah gitu. Tentunya tidak terus sendirian lah ya. Tidak, Jadi tidak. sendiri Tidak. secara fisik, tapi tentang Betul. hubungan dengan anak ketika dia sudah berkeluarga tetap terjalin ya, Bu ya. Tetap betul. Kadang-kadang orang melihat secara fisik harus deket, padahal tidak cukup Tidak secara cukup. fisik, bahwa hubungan Dan emosional yang kata Ibu bilang. Betul. Dan sampai sekarang juga saya sudah persiapkan. Hmm. Karena dia mau kuliah kan, dia akan meninggalkan kan? Iya. Ya, akan meninggalkan rumah gitu Rumah, kan. begitu. Oke. Selanjutnya, jika ada pekerjaan yang menumpuk, Mm-mm. lembur di kantor saja atau dibawa ke rumah atau lembur di rumah? Lembur di kantor. Jadi saya pengennya pekerjaan kantor diselesaikan di kantor, karena keluar dari kampus saya akan melakukan hal lain lagi. Jadi rumah, ya rumah. Tempat dengan keluarga Betul, ya. Di betul. pekerjaan di kantor. Betul. Iya. Betul. Tapi kalau memang harus kerja di rumah ya kerja di rumah. Ya Bu. tetap sih dikerjakan. Kadang-kadang aduh Tetap juga dikerjakan. meeting di rumah ya udahlah gitu ya. Iya. Gitu ya. Tergantung kebutuhan mungkin ya. Betul. Tapi tidak selalu menjadi sebuah kebiasaan ya. Betul. Selanjutnya, jauh dari anak karena pendidikan yang diinginkan misalnya, atau dekat dengan anak. Ya pendidikan di mana aja lah ya, di mana saja, yang penting saya dekat dengan anak. Tapi sebenarnya itu dari jawabannya ya. Jauh dari anak nggak apa-apa, asalkan Krishna memilih pendidikan sesuai dengan keinginannya. Keinginannya, Betul. inginnya. Jadi ibu melihat sebuah passion anak. Betul. Anak mau di mana Betul. begitu ya. Oke, yang terakhir, jika ada masalah pekerjaan, yang saya lakukan adalah Langsung ngomong di tempat. pokoknya nggak suka atau ada hal yang Langsung. kurang berbicara di depan. Iya, saya di depan aja. Jadi saya nggak menyimpan beban setelah keluar dari kampus juga. Setelah di belakang dengan partnernya pun ya sudah, Sudah lah, itu secara selesai, profesional gitu. ya. Yang penting Ya. Saya kan termasuk golongan dosen galak. tapi memang loh dari konsep tadi ya, bahwa menyampaikan itu lebih baik dibandingkan harus Iya, betul. jadi beban ya. Betul. Atau bahkan mungkin malah dibicarakan di belakang. Betul. Ketika bicara di depan ya sudah selesai tuntas. Selesai. Karena Gitu. kita kan pikirannya juga masih banyak Banyak lagi. ya, hal-hal yang dikerjain lagi. Lagi, betul. Iya Ibu Dewi, Oke, semoga Ibu Dewi sehat ya. Tapi sebelum Amin, kita amin, amin. tuntas, Amin. sebelum tuntas pada podcast hari ini, mungkin pesan buat ibu-ibu se-Indonesia, apa Oke. nih untuk memperingati Hari Ibu? Untuk memperingati Hari Ibu, untuk ibu-ibu di Indonesia, yang pertama adalah selalu banyak bersyukur, Iya. ya. Selalu banyak bersyukur, jangan takut bermimpi, ya. Iya. Jangan takut bermimpi. Kalau saya selalu yakin, kalau kita untuk mimpi aja takut, baru-baru kita bisa dapat sesuatu. Jadi mimpi dulu aja. Kalau sudah mimpi, Bismillah. Saya selalu percaya lakukan semaksimal ibu-ibu bisa, gitu ya. Karena ibu-ibu pun harus tetap berkarya. Harus Iya. lakukan semampunya ibu bisa. Saya selalu pasti akan tercapai, entah itu dalam waktu
dekat, entah itu nanti waktunya lebih lama dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yakin, kemudian kita usahakan secara maksimal, kita berdoa, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini. Karena Betul, ibu-ibu punya hak yang sama. betul. Iya. Terima kasih Bu Oke, Dewi atas baik. waktunya untuk obrolan santai kita. Betul, terima Semoga kasih, Mas apa yang Catur. kita ceritakan hari ini Amin, bisa memberikan manfaat buat yang mendengar. Amin, Bahwa amin. ibu-ibu juga bisa berkarya. amin. Seperti Betul. layaknya seorang ayah atau seorang laki-laki. Betul. Terima kasih atas waktunya. Sukses Baik. untuk FEB Lover ya. Amin. Selamat mendengarkan. Betul. Bisa diambil manfaatnya atau ibu-ibu yang mendengar di luar sana. Amin. Terima kasih atas Amin. waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu warahmatullahi Dewi. wabarakatuh. Terima kasih Mas Catur.